yang sudah ada, setiap tahunnya selalu ada itu Pak, itu sudah tersosialisasi teman-teman? Jadi dialog ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan untuk kita menyatukan persepsi pembangunan Pindang ke depan yang lebih baik lagi. Nah, saya itu setelah keliling 4 bulan ini, saya sudah mendapatkan kurang lebih 200 titik, ya. Ternyata masyarakat itu beberapa hal yang saya pikirkan ternyata tidak sama dengan keinginan masyarakat, ya. Nah, oleh karena itu saya adakan acara ini demi mungkin saya mendapat masukan-masukan yang notabene mereka ini adalah masyarakat Pindang sendiri atau tokoh-tokoh masyarakat Pindang sendiri, dan mengetahui bagaimana Pindang yang sebenarnya, ya, daripada saya yang pemikiran saya tadinya itu adalah perencanaan saya itu beda dengan misi-misi saya, daripada bertentangan nanti visi dan misi saya itu, maka saya adakan ini. Nah, saya itu sebenarnya statement di media massa yang lalu bahwa saya akan memulai pembangunan ini mulai dari desa, dengan pertimbangan bahwa sebenarnya penduduk itu Kabupaten Pindang ini hampir 80 atau 85% itu ada di desa. Itu artinya kalau di desa saya lebih banyak atau berpihak kepada orang banyak daripada yang sedikit. Nah, oleh karena itu sumber-sumber produksi, ya, dari desa itu kita mengetahui bahwa produksi memang ada di desa. Contohnya seumpama padi, jagung, dan kakao dan lain sebagainya, itu sesungguhnya atau sejatinya ada di desa, bukan di kota. Yang di kota itu adalah perdagangan dan jasa. Contoh seumpama pakaian atau kebutuhan yang lain itu ada di kota perdagangan. Dan jasa itu contoh seumpama buka rumah makan, buka servis motor, buka jasa-jasa travel dan lain sebagainya, itu ada di kota. Nah, tentu kota itu bisa berkembang kalau orang-orang desa ini berbelanja di kota, ya. Tidak mungkin, ya, orang-orang desa itu tidak membelanjakan uangnya di kota, ya. Dengan sendirinya kota juga mendapatkan manfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita kembangkan desa itu, ekonominya mereka bagus, kita mencegah urbanisasi orang ke kota, ya kan? Kalau sudah sumpek di kota, bisa-bisa ada namanya kriminal, permasalahan sosial yang kita tidak inginkan, ya kan? Biasanya kalau sumpek di kota itu, ya, timbul permasalahan sosial yang lain, ya kan? Apakah itu kriminal karena sumpeknya, apakah ya karena lingkungan yang tidak mendukung sehingga ada kriminal. Nah, itu yang kita cegah, ya. Ada hal lagi yang saya lihat untuk membangun desa ini, yaitu tentang kehutanan. Karena kita mengetahui kita ini ada terbagi dua, di gunung dan di pantai, ya. Di gunung itu adalah penyedia air sesungguhnya, ya, untuk mensuplai di bawah, yaitu pertanian kita, sawah kita. 10-20 tahun kemudian ini kita adalah menghadapi bahaya kalau kita tidak netralisir hutan-hutan sebagai penyimpan air di gunung, ya. Ternyata di benteng itu sudah terjadi namanya pendangkalan dan sebagainya, suplai air yang sesungguhnya mesinnya itu 160 sampai 180 meter kubik per detik. Ini sudah pernah terjadi hanya 38 meter kubik per detik. Ini membahayakan kita. Nah, kalau musim kemarau pasti terjadi itu.
Tapi kalau musim penghujan juga kita tidak bisa membendung tiba-tiba saja banjir, ya kan? Yang membahayakan di daerah hilir kita. Kenapa? Karena tidak ada penangkal yang menyerap air kita itu yang tadi ada lautan. Maka oleh karena itu kita harus hijaukan kembali hutan kita itu, ya. Tidak cukup hanya 1 tahun, harus 10 tahun ke depan. Nah, melalui mitra saya, karena saya angkat bahwa Kabupaten Pindang dan Endrekan terus Toraja Mama saya itu harus kita tanami penghijauan kembali. Nah, itu yang saya lihat. Nah, orang-orang ini yang saya anggap mengetahui tentang Kabupaten Pindang, potensi dan permasalahan yang ada, sehingga nanti saya turun ke masyarakat bisa saya sampaikan bahwa mungkin inilah yang harus kita cegah. Karena sesungguhnya saya ingin membangun atau saya bermimpi atau visi saya bagaimana partisipasi masyarakat itu bisa kita dapatkan, yaitu bukan dari atas untuk menyampaikan selaku, artinya saya pemimpin bukan penguasa. Ya, penguasa itu bagaimana dia punya mau, tapi kalau pemimpin memimpin rakyat itu bagaimana kemauannya rakyat. Ya kan? Itulah sehingga saya adakan pada siang hari ini atau pada pagi hari ini. Tentang kedepannya, Pak? Ya, itu mimpi saya, kan? Kalau saya diberi amanah, kalaupun tidak saya diberi amanah, paling tidak yang terpilih nanti itu ada pedomannya, ya kan? Kalau saya tidak laksanakan begini, saya kan tidak memberi masukan namanya. Saya tidak mengatakan bahwa nanti saya tidak. Kepada kawan-kawan kita yang akan nanti menjadi pemimpin, bisa menjadi rekomendasi apa yang kita hasilkan ini. Jadi bukan untuk saya, tapi bukan untuk masyarakat Pindang, ya, untuk rakyat Pindang. Ya, kan? Terlepas dia tidak mau pilih saya, nggak ada masalah bagi saya. Saya juga banyak pekerjaan. Artinya yang penting sudah berbuat. Saya sudah berbuat, saya akan berbuat. Ini diterapkan di utara ke depan. Dapatlah datang urus proyek, datang, tetapi